Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dean Alif Ramadan Al Faridzi. You can call me Dean. Okay, how are you guys today? I'm Good. fine. Doing well. Okay. Tonight we will study about this topic. It's talking about the rules of SESE. What's that? AES. Okay. IES. Okay, in Indonesia, to make sure you are understand well about this lesson. Malam ini kita akan belajar tentang sedikit poin penting dalam grammar, yaitu adalah aturan SES IES dalam sebuah kata kerja. Yang pertama, ada beberapa aturan yang harus kita pahami dalam sebuah kata kerja. Kita tidak hanya tahu kata kerja itu terdiri dari verb 1, verb 2 maupun verb 3 atau verb ing, yang mana mereka mempunyai ciri khas atau mempunyai makna sendiri dalam sebuah kata kerja. Nah, teman-teman yang melihat video ini, saya sendiri ingin menjelaskan betapa simpelnya untuk memahami materi ini secara singkat, padat, dan jelas. Oke, check it out. Aturan SES IES hanya terdapat pada kalimat simple present positif dan hanya bisa terjadi ketika subjeknya adalah she, he, dan it. Apa? She, he, dan it atau singular. Ingat ya, hanya terdapat pada kalimat positif dari simple present dan subjeknya ketika she, he, dan it. Oke? Nah, ingat lagi, aturan SES ini hanya terjadi ketika subjeknya singular, she, he, dan it pada kalimat simple present positif. Oke, sebelumnya mohon maaf ya jika tulisannya kurang jelas karena cahayanya terlalu silau. Oke, dilanjut. Ada 3 poin penting yang harus dipelajari sebelum kita menganalisa sebuah kalimat ya pada topik ini. Yang pertama, bila kata kerja berakhiran huruf SS, CH, SH, O, dan X, maka kata terakhir dari kalimat tersebut, kata ditambahkan huruf ES, huruf E dan S. Oke, contohnya ada namanya kiss, mencium. Kiss, mister, berarti ditambahin ES, jadi kisses. Contohnya seperti ini. He kisses me. Dia laki-laki menciumku. Kenapa dia menciumku? Karena subjeknya adalah he. Contoh saja ya. Atau mungkin she kisses me, seperti itu. Ketika terjadi karena subjeknya adalah she atau he atau it atau singular. Singular itu bermakna satuan, ya. Sebuah kata yang menunjukkan bilangan satu, itu namanya singular. Oke, ada juga catch yang berakhiran CH. Kalau yang pertama tadi ada ada SS yaitu kiss, K ISS atau in English KASS, jika ditambah ES jadi kisses, seperti itu. Nah, yang kedua ada catch, menangkap. Contohnya, the cat catches the fish. Kucing menangkap tikus. Kucing menangkap ikan. Kiss. Lanjut, ada wash yang berakhiran SH, mencuci. She washes the clothes. Dia perempuan mencuci baju. Apakah ada kata sedang, telah, atau akan? Tidak, karena ini simple present, kejadian yang sering dilakukan atau kebenaran umum. Yang kedua namanya go, yang berakhiran O, goes jadinya. Contohnya, Lia goes to Surabaya. Kenapa Lia, mister? Iya, karena Lia adalah singular atau ganti dari she atau it ya. Makanya Lia goes. Ingat, aturan ini terjadi ketika subjeknya she, he, dan it pada kalimat positif dari simple present. You get it? Oke, lanjut. Ada pelajaran X, contohnya ada apa? Fox. Fox di sini salah satu artinya adalah selain dia artinya di noun, dia artinya adalah serigala. Fox itu rubah, tapi ketika di kata kerja dia artinya mencuri. Maka identik kalau rubah itu adalah seorang pencuri. Contohnya dalam film Dora, ya kan? Ada swiper dan lain sebagainya. Oke, back to the topic. Fox, kalau ditambah ES gimana bisa? Foxes. Contohnya, the fox foxes money. Rubah mencuri uang.
Nah, kenapa rubah? Ya karena gantinya rubah itu adalah selain singular, dia adalah kata ganti dari it. Jadi dia harus menggunakan focuses. Karena kalimat ini sekali lagi simple present. Itu yang harus teman-teman semua poin atau digaris bawahi. Aturan SIS dan IES ini terjadi ketika simple present pada kalimat positif saja. Dengan subjek she, he, atau it. You get it? Oke, lanjut. Itu yang pertama tadi. Bila kata kerja berakhiran huruf SS, CH, SH, O, dan X itu maka di 5 ini, hanya 5 ya. Ini maka ditambah ES dari akhir katanya. Oke? Yang kedua, bila kata kerja berakhiran huruf Y, kelihatan ya? Bila kata kerja berakhiran huruf Y, ada 2 poin. Jika sebelum Y ada huruf konsonan, maka Y diganti IES. Tahu huruf konsonan ya? Huruf konsonan tuh selain A, I, U, E, O. Nah, maka huruf Y tadi diganti IES. Contohnya apa? Fly, terbang. The bird fly on the sky. Burung terbang di langit. Duh, bisa belum diganti? Ya, karena subjeknya bird, maka kita ganti jadi I-nya kita ganti IES. The bird flies in the sky. Oke, yang kedua namanya cry, menangis. Ya, ini adalah salah satu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Oke, contohnya the baby cry. Karena subjeknya adalah the baby, bayi, maka kita ganti y-nya tadi diganti dengan i, e, dan s. Oke, jadi the baby cries, bayi itu menangis, seperti itu. Nah, yang poin kedua yang masih berakhiran huruf y, jika sebelumnya ada huruf vokal itu yang A, I, U, E, O itu, maka cukup ditambah S saja. Contohnya buy, membeli. She buys an apple. He buys a book. Leah buys a many of perfume like this. Oke? Ya, intinya lagi-lagi kalau subjeknya she, he, it, dia pasti menggunakan aturan SIS ini pada kalimat simple present. Saya tenganin terus. Kenapa? Karena teman-teman nanti bakal bingung karena setiap tense mempunyai kata bantu atau ciri khas tersendiri. Nah, salah satu ciri khas verb IS ini dipelajari seperti ini. Oke, yang terakhir, selain aturan di atas cukup ditambah S saja. Selain aturan di atas apa tadinya bisa? Selain ya bila akhiran hurufnya SS, CH, SH, O, X ataupun Y, ya cukup ditambah S saja. Contohnya apa? Speak, berbicara. She speaks gitu. He speaks. They speaks gitu. Nah, cukup vitamin S saja. Karena kenapa? Karena dia tidak ada aturan di poin A ataupun poin B. Tidak ada berakhiran SS, CH, SH dan lain sebagainya ataupun berakhiran huruf Y. Tidak ada. Jadi cukup ditambahin S saja. Itu poin ketiga. Contohnya apalagi comes, datang. Dia berukuran huruf E belakangnya. Atau dalam bahasa Inggris kita disebutnya I. C-O-M-E. Gitu kan? E maksudnya. Comes ditambahin huruf S saja meskipun dia belakhiran ada huruf E karena tidak termasuk dari poin yang di A ataupun B. Seperti itu. Contohnya, the teacher comes to us. Guru datang kepada kita. Kenapa teacher itu comes, mister? Karena comes itu subjeknya adalah teacher, singular satu. Beda lagi kalau mister gurunya banyak, guru-guru datang pada kita, dia nggak perlu tambahin S, cukup comes saja, seperti itu. Oke? Paham ya? Oke, semoga ini bermanfaat.